Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih yang saat ini berada di rumah masing-masing. Mari kita akan terus memuji menyembah Tuhan. Di minggu yang tak keberapa yang kita beribadah secara online, kita percaya bahwa Allah ada di tempat kita masing-masing. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang sangat-sangat memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Minggu berganti minggu Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu memberikan kepada kami kuasa dan juga Tuhan Engkau memberkati kami, menganugerahkan kami kehidupan. Kami ada saat ini oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk memberikan persembahan Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari beracara dari awal sampai akhir Tuhan. Kami percaya setiap kami yang rindu kepadamu akan diberkati. Amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita punya Allah yang besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak menyerah dengan apapun juga. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku. Amin Tuhan, dalam genggaman-Mu Tuhan. Oh amin Yesus. Yang telah berjanji
Tuhan. Engkau siap memberkati setiap kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Oh, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar Tuhan. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, Yesus yang kami sembah. Amin. Tiada seperti ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang besar dan kami bersepakat pagi hari ini Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Walau keadaan apapun Bapak Ibu kita percaya Dia Allah yang sangat baik. Amin. Di hadapan hadirat-Mu kami datang menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terus di setiap saat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dalam keadaan apapun kita mau berkata kepada Tuhan bahwa Engkau sangat baik Tuhan. Kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, oh. Engkau baik, teramat baik.
sangat baik dan teramat baik. Sehingga ketika kita berjalan di dalam apapun hal yang terjadi, kita percaya tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan kita ketika Tuhan bersama dengan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang jalanku, ku percaya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, dan Engkau kekuatan kami. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beriku rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Kau Allah sumber kemenangan kami. Sebab itu kami gak takut. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Kami tidak goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah, sekali lagi katakan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Amin Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Karena kami percaya musim akan selalu berganti. Kadang ada musim yang mendatangkan kebahagiaan buat kita. Ada musim yang mendatangkan kebinasaan. Ada musim yang mendatangkan kekhawatiran. Saat ini Tuhan, kami ada di musim yang mungkin membuat kami takut. Yang mungkin membuat kami Tuhan lelah, yang mungkin membuat kami khawatir Tuhan. Tapi kami punya Allah yang sanggup menolong kami. Kami punya Allah yang sanggup melindungi kami dari segala hal yang terjadi saat ini Tuhan. Oh haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Musim akan selalu berganti, oh kasih-Mu tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. kami yakin Tuhan Yakin Tuhan Engkau memberkati kami. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga. Oh haleluya Yesus. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Waktu-Mu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau tidak mengizinkan sehelai rambut kami Tuhan jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang selalu melindungi, yang selalu menjaga kami Tuhan, yang selalu menolong kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau menolong Tuhan setiap waktu, selalu dalam hidup kami. Oh haleluya. Mari Allah Roh Tuhan, buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
hatiku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati kami Tuhan, untuk warta-Mu Tuhan, untuk firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Sehingga apa yang Engkau sampaikan kepada kami pagi hari ini Tuhan, bukan sebagai satu kata-kata, tapi ada firman yang berkuasa atas hidup kami. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, jemaat GSCA El Roy Grogol yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu terakhir bulan April ini. Memang kita masih belum bisa bertemu dalam ibadah-ibadah normal seperti yang kita lakukan sebelum wabah COVID-19 ini merebak. Saya mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa supaya wabah ini segera mereda sehingga kita bisa segera bertemu dalam ibadah-ibadah normal di Jalan Dr. Susilo 3 nomor 17. Pada minggu terakhir bulan April ini, saya terdorong untuk berkhotbah dengan tema Tuhan yang Maha Besar, namun peduli dengan kita. Teks yang akan kita baca bersama-sama, saya ambil dari Mazmur 147 ayat 1-11. Jikalau Anda tidak jauh dari Alkitab, silakan ambil Alkitab tersebut, kemudian temukan bagian itu, dan mari kita baca bersama-sama, dan izinkanlah saat ini saya membacakannya untuk Anda. Mazmur 147 ayat 1-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 1-11 termasuk dalam kategori Mazmur pujian. Dan ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita tarik ketika kita membaca baris demi baris yang terdapat di dalam Mazmur 147 ayat 1-11 ini. Mari kita lihat hal yang pertama yang bisa kita tarik dari Mazmur 147 ayat 1 sampai yang ke-11. Jika Dia berkuasa membangun kembali Yerusalem dari reruntuhan, maka Dia juga sanggup membangun kembali hidupmu yang runtuh. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita tarik. Jika Dia berkuasa membangun kembali Yerusalem dari reruntuhan, maka Dia juga sanggup membangun kembali hidupmu yang runtuh. Mari kita baca sekali lagi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar sejarah Alkitab, kita tahu pada tahun 587 sebelum Masehi, seorang raja Babel yang bernama Nebukadnezar diizinkan oleh Tuhan untuk menyerang Yerusalem, meluluhlantakkan Yerusalem. Bait Allah diratakan dengan tanah, dinding-dinding kota dihancurkan. Orang-orang yang terbaik dari kaum Yehuda dibawa dari negeri mereka menjadi tawanan di negeri Babel. Dan selama 70 tahun mereka harus tinggal di negeri asing, terpisah jauh dari Yerusalem. Meskipun peristiwa tersebut adalah
peristiwa yang terjadi atas izin Tuhan. Namun peristiwa itu adalah suatu malapetaka nasional. Nabi Yeremia di dalam salah satu kitab perjanjian lama, kitab Ratapan, menggambarkan malapetaka yang dahsyat itu. Namun, saudara-saudara sekalian, Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi di dalam diri umatnya, juga Tuhan yang pada akhirnya membawa pemulihan kepada umatnya. 70 tahun sesudah bangsa itu tercerai-berai di negeri Babel, pada akhirnya Tuhan mengizinkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Di bawah pimpinan Nehemia dan Esra, pada akhirnya bangsa itu bisa membangun kembali bait Allah, bisa mendirikan kembali tembok-tembok kota yang telah runtuh. Tuhan telah menolong mereka. Tuhan telah memulihkan bangsa yang telah hancur tersebut menjadi suatu bangsa yang mulai menata kembali kehidupan mereka. Mungkin tidak sesuatu yang begitu dramatis secara luar biasa. Namun demikian, Tuhan yang telah membuat bangsa itu kembali dari pembuangan, yang telah membuat bangsa itu kembali memiliki bait Allah, yang telah membuat bangsa itu kembali memiliki kota dengan tembok-tembok yang kokoh. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang dicatat oleh penulis Mazmur. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa membangun kembali Yerusalem. Dan Tuhan yang berkuasa membangun kembali Yerusalem itu adalah Tuhan yang juga berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tuhan yang sanggup membangun kembali kehidupan pribadi-pribadi yang runtuh. Dalam tanda kutip. Runtuh oleh karena apa? Ya, runtuh oleh karena beberapa sebab tertentu. Kalau boleh saya aplikasikan di dalam kehidupan kita hari ini, bisa jadi itu keruntuhan secara finansial, keruntuhan ekonomi, seperti yang dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini. COVID-19 bukan saja mengancam nyawa dan kesehatan orang-orang di seluruh dunia. COVID-19 juga membawa dampak ekonomi yang cukup serius. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mengalami kebangkrutan di dalam usaha. Dan disinilah kita melihat kehidupan ekonomi dari orang tersebut ambruk. Bangunan ekonomi mereka runtuh. Dan ketika kita membaca Mazmur 147 ini, kita diingatkan bahwa Tuhan yang berkuasa membangun kembali Yerusalem, juga Tuhan yang punya kuasa juga untuk membangun kembali kehidupan umatnya yang bisa jadi runtuh secara ekonomi. Mungkin hari-hari ini Anda adalah orang yang terpukul secara ekonomi. Bangunan ekonomimu runtuh. Percaya bahwa Dia yang sanggup memulihkan Yerusalem. Dia juga Tuhan yang sanggup untuk memulihkan kehidupan ekonomimu. Mungkin kehidupan ekonomimu hari ini baik, tidak terdampak oleh COVID-19. Namun bisa jadi kehidupan relasionalmu sedang mengalami permasalahan. Kehidupan rumah tanggamu di ujung kehancuran. Mungkin oleh karena kesalahan salah seorang dari antara Anda. Atau mungkin karena kesalahan Anda berdua sebagai suami dan istri. Jikalau kehidupan rumah tanggamu seperti ini,
Secara relasional, kehidupan rumah tanggamu nyaris runtuh. Saya berdoa hari ini, Anda tidak menyerah. Saya berdoa hari ini, Anda akan mengarahkan pandangan iman Anda kepada Tuhan yang sanggup memulihkan Yerusalem. Tuhan yang sanggup memulihkan Yerusalem itu juga adalah Tuhan yang sama, yang sanggup memulihkan kehidupan relasionalmu, sehingga kehidupan keluargamu boleh mengalami pemulihan. Mungkin secara ekonomi Anda oke, mungkin secara relasional juga Anda oke, namun secara fisik mungkin Anda sedang mengalami sakit. Anda berada di dalam posisi yang tidak berdaya. Dan Anda merasa bahwa kehidupanmu sekarang nyaris runtuh oleh karena penyakit ini. Mungkin seperti pengalaman ekstrim yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Johnny Erickson Tada. Johnny Erickson Tada dilahirkan sebagai manusia normal seperti kebanyakan dari antara kita. Dia tumbuh sebagai gadis cantik yang memiliki kemampuan atletik yang cukup baik. Ketika dia remaja, dia naik ke sebuah tebing. Dari atas tebing itu dia melihat hamparan air yang berwarna biru, yang begitu menggoda dia. Sebagai anak muda dia tidak berpikir panjang. Dari atas tebing itu dia terjun ke bawah. Tanpa dia sadari, air laut yang ada di bawahnya tidak dalam, dangkal. Akibatnya fatal. Kepalanya membentur karang. Dia pingsan. Teman-temannya berusaha untuk menolong dia, membawanya ke rumah sakit. Dia koma selama beberapa hari. Dengan anugerah Tuhan, para dokter sanggup menyelamatkan nyawanya. Namun ada harga yang cukup mahal yang harus dia bayar. Johnny mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke ujung kakinya. Pengalaman itu sangat berat sekali bagi Johnny, seorang remaja putri yang sebelumnya punya impian yang luar biasa. Namun sesudah peristiwa itu dia merasa bahwa hidupnya betul-betul hancur berantakan. Selama 2 tahun dia mengalami depresi. Pernah beberapa kali dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Setelah 2 tahun, pelan-pelan Tuhan mulai memulihkan dirinya. Pelan-pelan Tuhan mengarahkan hidupnya. Dan pelan-pelan dia mulai mendapati ada sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Talenta, bakat-bakat. Seperti melukis. Dia betul tidak bisa melukis dengan tangannya. Namun Johnny bisa menggunakan mulutnya untuk melukis. Dia juga dikenal sebagai seorang penyanyi yang punya suara indah. Dan di kemudian hari dia dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang cacat, namun hamba Tuhan yang sanggup memberi kekuatan kepada ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia melalui pesan-pesannya. Melalui khotbah yang dia sampaikan setiap hari di lebih dari 1000 stasiun radio yang ada di seluruh dunia. Melalui tulisan-tulisannya yang menggugah, yang menginspirasi.
dia telah menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan telah memulihkan kehidupan Johnny Erakson Tada secara luar biasa. Sama seperti dia memulihkan Yerusalem dari runtuhan. Kini dia memulihkan kehidupan Johnny Erakson Tada. Johnny tidak mengalami mujizat. Namun demikian, hidupnya adalah suatu mujizat tentang bagaimana Tuhan yang maha besar itu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Johnny sendiri pernah menulis kata-kata seperti ini. Tuhan ingin memakai hidup kita seperti papan tulis hitam yang di atasnya dapat dia tulisi dengan kapur yang menyatakan pelajaran-pelajaran yang agung mengenai dirinya sendiri. Johnny mengatakan, hidupku ini seperti sebuah papan tulis hitam dan ada Tuhan yang sedang menulis dalam tanda kutip dengan kapur tulisan berbicara mengenai karya Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya, dan tulisan tersebut menyatakan pelajaran-pelajaran yang agung mengenai Tuhan. Jikalau hari-hari ini hidupmu sedang mengalami keruntuhan secara fisik atau secara ekonomi atau secara relasional, izinkanlah hidupmu itu seperti papan tulis hitam, dan izinkanlah Tuhan menulis di atasnya dengan kapur itu. Dengan kata lain, izinkanlah Tuhan berkarya melalui hidupmu, sehingga suatu hari nanti orang boleh melihat, boleh memuliakan Tuhan untuk karya-karya indah yang terjadi di dalam hidupmu. Lihatlah dia yang telah memulihkan Yerusalem. Adalah dia yang juga sanggup untuk memulihkan hidupmu yang sedang runtuh. Mari kita lihat pelajaran yang kedua yang bisa kita tarik dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Jika dia sanggup mengingat semua nama bintang-bintang yang diciptakannya, maka dia tentu tak akan melupakanmu. Mari kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Mazmur 147. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Penulis Mazmur mengatakan Tuhanlah yang menentukan jumlah bintang-bintang. Dan yang luar biasa adalah dia bukan saja menentukan jumlah bintang-bintang. Penulis Mazmur mengatakan Tuhan juga menyebut. Dengan kata lain, Tuhan tahu persis nama dari setiap bintang yang diciptakannya. Tahukah saudara berapa jumlah bintang yang ada di alam semesta ini? Seseorang pernah berkata di dalam galaksi di mana bumi kita ada yang disebut dengan nama galaksi Bima Sakti saja ada sekitar 100 sampai 400 miliar bintang. Padahal Bima Sakti adalah salah satu galaksi dari sekian miliar galaksi yang ada di dalam alam semesta ini. Seorang astronom dari New York University namanya David Conrich berpendapat bahwa jumlah seluruh bintang di alam semesta ini paling sedikit 1 septiliun. 1 septiliun. Berapa banyak sih itu? Bayangkan, 1 miliar itu adalah angka 1 dengan 9 angka 0 di belakangnya. 1 triliun itu seangka 1 dengan 12 angka 0 di belakangnya. 1 septiliun adalah angka 1
dengan 24 angka 0 di belakangnya. Jumlah yang sangat besar, 1 triliun. Jumlah bintang-bintang di alam semesta itu begitu banyak. Seseorang pernah membandingkan dengan jumlah butiran pasir yang ada di pantai-pantai seluruh dunia, plus butiran pasir yang ada di padang-padang pasir yang ada di seluruh dunia. Kalau dihitung, jumlah butiran pasir itu masih kalah dengan jumlah bintang yang ada di alam semesta itu. Tuhan menciptakan begitu banyak bintang di jagat raya ini. Dan yang luar biasa adalah Dia sanggup menyebut satu demi satu nama dari bintang-bintang yang diciptakannya. Jadi tidak heran kalau pemazmur mengatakan, besarlah Tuhan kita. Besarlah Tuhan kita. Dan yang indah adalah Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang menciptakan banyak bintang dan sanggup mengingat nama-nama bintang itu adalah Tuhan yang sama, yang akan mengingatmu, yang tak mungkin melupakanmu. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar kitab suci menyatakan bahwa Mazmur 147 ditulis pada masa pasca pembuangan. Dan kita tahu persis bahwa pada masa pasca pembuangan, pada masa sesudah pembuangan, orang-orang Israel memiliki kehidupan yang tidak terlalu baik. Mereka kerap kali dijajah oleh kekuatan-kekuatan besar yang ada di dunia pada waktu itu. Kondisi mereka tidak terlalu baik. Tantangan, hambatan, kesulitan hidup kerap kali mereka hadapi. Dalam kondisi semacam ini, tentu saja ada orang-orang Israel, umat Tuhan yang hidup pada masa pasca pembuangan, bertanya-tanya, kenapa kehidupan kami seperti ini? Kenapa kami harus mengalami kesulitan seperti ini? Kenapa kami tidak memiliki kehidupan seperti yang dialami oleh para pendahulu kami pada zaman Raja Salomo, pada zaman Raja Daud? Apakah Tuhan telah melupakan kami? Penulis Mazmur 147 seolah-olah berkata kepada mereka yang sedang mempertanyakan Tuhan. Penulis Mazmur 147 seolah-olah berkata kepada mereka, tahukah kamu bintang-bintang yang ada di jagat raya yang begitu banyak ini, tak pernah dia lupakan namanya. Apalagi Tuhan selalu mengingatmu. Tuhan tak akan pernah melupakanmu. Hari-hari ini mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian di tengah-tengah kesulitan hidup yang Anda hadapi. Dalam hati mungkin Anda bertanya, apakah Tuhan telah melupakan kami? Kehidupan kami begitu sulit. Kami sudah berseru di dalam doa. Tapi doa kami seperti mental dari langit-langit. Apakah Tuhan sudah melupakan kami? Ingatlah apa yang kita baca pada Mazmur 147 ini. Dia yang mengingat nama bintang-bintang yang telah Dia ciptakan, tak akan pernah mungkin melupakanmu. Percayalah, Dia
peduli padamu. Akan ada waktunya engkau akan mengalami pemulihan. Pandanglah wajah Dia yang telah menciptakan jagat raya yang begitu agung ini. Jangan sekali-sekali meragukan kebaikannya. Dia tidak akan pernah melupakan. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Pelajaran ketiga yang bisa kita lihat dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Jika Dia berkuasa menopang dunia yang telah diciptakannya, maka Dia juga akan memelihara hidupmu. Jika Dia berkuasa menopang dunia yang telah diciptakannya, maka Dia juga akan memelihara hidupmu. Kita baca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dari Mazmur 147. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Penulis Mazmur 147 di dalam bagian ini berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Namun Dia bukan saja Tuhan yang menciptakan alam semesta, namun juga Tuhan yang menopang alam semesta yang diciptakannya. Dia yang mengatur musim-musim yang ada di muka bumi ini. Dia yang mengatur datangnya musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, dan kembali lagi ke musim dingin di negara-negara 4 musim. Dia yang mengatur datangnya musim kemarau dan musim hujan di daerah-daerah yang punya 2 musim. Semuanya ini terjadi sebagai wujud dari pemeliharaannya atas alam semesta ini. Dan dikatakan Dia juga yang membuat gunung-gunung menumbuhkan pepohonan. Salah satu bentuk dari karya Allah untuk menopang alam semesta. Dia juga yang memberi makan hewan. Bahkan hewan-hewan yang kelihatannya tidak berharga. Seperti yang kita baca dalam bagian ini. Dia memberi makanan kepada burung gagak. Pada anak-anak burung gagak. Yang memanggil-manggil. Di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk memanggil-manggil itu adalah kata karah. Karah bisa diterjemahkan yang sedang meratap, yang sedang menangis. Anak-anak burung gagak yang meratap, yang menangis, membutuhkan pertolongan, diperhatikan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dia yang berkuasa menciptakan alam semesta. Dia juga yang bertanggung jawab untuk menopang alam semesta. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, bukan? Dia yang bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak burung gagak. Saya yakin Dia juga yang bertanggung jawab atas hidup kita, atas hidupku, atas hidupmu, manusia yang diciptakan sebagai mahkota dari ciptaan Allah. Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 29 pernah berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Burung pipit pada zaman Tuhan Yesus praktis tidak memiliki harga. Harganya sangat
murah sekali, 1 duit. Namun makhluk yang tidak berharga itu dipelihara oleh Allah sedemikian rupa. Dikatakan tidak seekor pun daripadanya akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapa. Tuhan memelihara ciptaannya yang secara kualitas lebih rendah dari manusia, dari saya dan saudara-saudara sekalian. Kalau Tuhan begitu memelihara ciptaan yang kurang berharga, tentu Dia juga berkuasa untuk memelihara hidupku dan hidupmu. Di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, kadang-kadang kita bertanya apa yang harus kita makan besok, apa yang harus kita minum besok, apa yang harus kita pakai besok. Saya berdoa kita semua hari ini diberi suatu kesadaran yang luar biasa bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan sekaligus Tuhan yang memelihara alam semesta. Mari kita percayakan hidup kita kepada Dia yang mendandani tanaman di padang dengan bunga-bunga yang begitu indah. Mari kita percayakan hidup kita kepada Dia yang memelihara burung pipit. Mari kita percayakan kepada Dia yang memelihara anak-anak burung gagak. Semua yang kurang berharga dibandingkan dengan manusia ini Tuhan pelihara. Maka saya percaya Tuhan juga akan memelihara kehidupan anak-anak Tuhan. Sebagai penutup, ada sebuah lagu di dalam bahasa Inggris yang berjudul He Will Carry You. Dia akan menggendong kamu. Lagu ini sangat memberkati saya. Dan saya percaya lagu ini juga akan memberkati Anda. Mari kita lihat bersama-sama video klip dari lagu yang berjudul He Will Carry You. There is no problem to me, God cannot solve it. There is no mountain to tall, He cannot move it. There is no storm to turn, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carries the weight of the world upon His shoulder, I know my brother, He
God cannot solve it. There's no mountain too tall, He cannot move it. There's no storm too tall, He cannot calm it. There's no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carry the weight of the world on His shoulders, I know my brother, He will carry. If He carry the weight of the world on His shoulders, I know the chosen that He will carry. If He carry the weight of the world on His shoulders, I know my brother that He will carry. If He carry the weight of the world upon His shoulders, I know the chosen that He will carry. He will carry. He will carry. Di ujung dari pemberitaan firman Allah pada hari ini, izinkanlah saya menantang Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang pada hari ini mungkin sedang mengalami kehidupan yang begitu berat. Kehidupanmu mungkin tengah runtuh secara ekonomi, atau secara relasional, atau secara fisik, dan Anda membutuhkan Tuhan untuk memulihkan hidupmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Jikalau hari ini engkau meragukan Tuhan yang memelihara hidupmu, jikalau hari ini engkau meragukan apakah Tuhan mengingatmu, imanmu terasa lemah, dan engkau perlu kekuatan yang baru dari Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu. Jikalau hari ini engkau sedang berada dalam kondisi putus asa, tidak tahu apa yang harus engkau lakukan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupmu, kebutuhan hidup keluargamu pada hari-hari yang ada di depanmu, percaya pada Dia yang menciptakan alam semesta, pada Dia yang menopang alam semesta, pada Dia yang siap untuk memelihara kehidupan mereka yang telah diciptakannya. Taruh tangan kananmu di dadamu. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada ujung pemberitaan firman Tuhan ini, izinkanlah hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang berada di dalam kesulitan, yang merasa dunia mereka tengah runtuh. Kami berdoa supaya mereka senantiasa berpaling kepadamu, percaya kepadamu, dan berdoa supaya Engkau boleh memulihkan kehidupan mereka. Buat mereka-mereka yang hari ini merasa dalam kelemahan iman, merasa bahwa mereka terabaikan, merasa bahwa mereka terlupakan, hari ini biarlah mereka diingatkan ada Allah yang senantiasa mengingat mereka. Mereka tidak pernah terabaikan, mereka tidak pernah terlupakan, dan mereka tidak akan sekali-kali ditinggalkan oleh-Mu. Bagi mereka-mereka yang hari ini sedang khawatir dengan masa depan mereka, pada mereka yang hari ini khawatir pada apa yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, hamba-Mu berdoa agar mereka juga mengalami pemeliharaan-Mu. Dan kami yakin
Kami yakin bahwa Engkau akan memelihara kami. Jika burung pipit Kau pelihara, jika burung kakak Kau pelihara, maka kami yakin Engkau juga akan memelihara kami semua di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, apabila ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dan ucapan syukur, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah di BCA dengan nomor 2683028 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa yang dicanangkan oleh Bapak Gembala Sidang. Kali kita berdoa setiap hari 5 menit untuk bangsa dan negara kita. Pagi hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Ambil imanmu, hatimu kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa ini. Bangsa yang saat ini mengalami badai gelombang virus dari COVID-19. Tapi kita percaya kita adalah dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami sujud Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Oh, mari Tuhan selamatkan Indonesia. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, ampunilah,
Tuhan bangsa Indonesia saat ini. Tuhan, kami datang kepadamu, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, Engkau curahkan di atas negeri kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, menghadapi Tuhan keadaan yang saat ini Tuhan. Oh Tuhan, bagaimana Tuhan pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Oh Tuhan sedang merajalela Tuhan di negeri kami, di dunia ini Tuhan. Oh pada saat ini Tuhan kami datang, kami berdoa. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau sanggup Tuhan Yesus menghentikan penyakit ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa saat ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat-Mu Tuhan Yesus buat Bapak Presiden, para menteri Tuhan, dan Tuhan, oh Tuhan yang terkait Tuhan dalam mengurus Tuhan Yesus akan keadaan yang ada saat ini. Berikan kekuatan buat mereka Tuhan Yesus. Hikmat daripada-Mu Tuhan Engkau berikan bagi pemerintahan kami. Demikian Tuhan kami serahkan Tuhan untuk para medis, dokter-dokter, perawat, petugas-petugas kesehatan yang saat ini mereka sedang berjuang Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kekuatan mereka terbatas. Mari Engkau berikan kekuatan ekstra buat mereka Tuhan. Di dalam mereka Tuhan, oh mengurus orang-orang yang sakit saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja bagi kehidupan mereka. Tuhan kami juga serahkan Tuhan untuk saat ini orang-orang yang sedang sakit Tuhan Yesus. Mari Engkau melawat. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan. Biarlah negeri ini Tuhan, Indonesia yang kami kasihi, boleh keluar dari setiap permasalahan yang ada saat ini Tuhan. Dan Tuhan, ada kemenangan yang besar yang Kamu kerjakan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Penuhi bangsa kami dengan kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mau berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Pujakan nama Tuhan. Ibadah online kita sudah selesai. Marilah kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala Sidang kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita tutup ibadah online pada hari ini dengan doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang telah berlangsung dengan baik. Terlepas dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami percaya bahwa kami tidak sia-sia dalam mengikuti ibadah online ini. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kami semua. Kini jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.